Selamat datang di ILC Channel, saluran sekaligus jendela ilmu pengetahuan bagi pelajar, mahasiswa, dan karyawan yang ingin belajar bahasa Inggris. Welcome to ELC Channel 2000, an English Learning Center channel for you. the topic of learning English today is about Article A, foreign, and Article the. Kata sandang atau artikel terdiri dari dua, a atau en dan the. A atau en memberi sandangan benda yang belum dipahami oleh pembicara dan pendengar. Sedangkan the memberi sandangan benda yang sudah dipahami oleh pembicara dan pendengar. Letak dan syarat penggunaan a atau en sebagai kata sandang tidak pasti. Diletakkan di depan benda, orang, atau binatang. Harus bisa dihitung, countable noun. Harus sendirian, singular. Digunakan untuk menyebut satu benda, orang, bisa dihitung, yang hanya dikenali sebagian saja, sehingga masih menimbulkan ketidakpastian ketika dibicarakan. A atau en diartikan seorang pada manusia, seekor pada binatang, sebuah pada benda. Contoh untuk benda yang bisa dihitung. Dog, cat, man, table, chair, suitcase. Remember, Ingat, ketika kata benda yang dapat dihitung berbentuk tunggal, kita harus menggunakan kata penjelas seperti a atau en, the, my atau this. Perhatikan contoh di bawah ini. I want an orange. I want an orange. I want an orange. not I want orange. Not I want orange. Not I want orange. Where is my bottle? Where is my bottle? Where is my bottle? Not where is bottle. Not where is bottle. Not where is bottle. Remember, Ingat lagi, jika kata benda yang dapat dihitung berbentuk jamak atau lebih dari satu, boleh tanpa kata sandang. Perhatikan contoh di bawah ini. I like oranges. I like oranges. I like oranges. bottles can break. Bottles can break. Bottles can break. Kata benda apa saja yang boleh menyandang a. 1. Semua kata benda yang bisa dihitung harus sendirian yang diawali dengan huruf mati. Contoh di bawah ini. A lake, a map, a beach, a song, a bear. The scientists are going to study a lake in Sumatra. They need a map. They need a map.
We took a rest on a beach. We took a rest on a beach. The band is playing a song. The band is playing a song. We saw a bear in the zoo. We saw a bear in the zoo. Lalu, kata benda apa saja yang boleh menyandang en, yaitu semua kata benda yang bisa dihitung harus sendirian yang diawali dengan huruf hidup atau diucapkan sebagai huruf hidup before a singular noun beginning with a vowel sound. A, E, I, O, dan U. Contoh di bawah ini. An apple, an elephant, an island, an opera, an umbrella, an apple, an elephant, an island, an opera, an umbrella. Atau benda yang bersuara huruf hidup. An hour. Berkecualian, exceptions. Jika U harus dibaca U, maka digunakan kata sandang e. Contoh. University. Europe. Berikutnya, masih kata benda apa yang boleh menyandang en. Semua kata benda yang bisa dihitung sendirian yang ditambahkan adjektif atau adverb adjektif diawali dengan huruf hidup atau diucapkan sebagai huruf hidup before a singular noun beginning with a vowel sound A, E, I, O, U. Contoh. A teacher. Setelah ditambahkan adjektif berawal huruf hidup, excellent, maka menjadi An excellent teacher. A student. setelah ditambahkan adjektif berawal huruf hidup, international, maka menjadi An international student. latihan. Fill the blanks with a or an. An orange. A whiteboard. A uniform. A marker. A shoe. An ant. An egg. An envelope. An English teacher. An MA in English. Jangan memakai artikel a atau an atas benda yang tidak bisa dihitung seperti contoh di bawah ini. Air. Water. Sugar. Gas. Coffee. Rice. Fuel. Music. Art. Electricity.
money, salt, etc. Tidak diperlukan artikel atau an dan the jika kita membicarakan benda-benda dalam pengertian sembarang atau umum. Jika benda bisa dihitung, gunakan bentuk jamak. Sekali lagi, jika benda bisa dihitung dan dimaksudkan untuk membicarakan benda-benda tersebut dalam pengertian umum, maka gunakan bentuk jamak. Cats are popular pets. I love reading books. Women love flowers. Houses are expensive in big cities. Exercise is good for life. Kenapa catnya dicoret dan petnya dicoret? Hal ini karena kita sedang membicarakan hal yang bersifat umum. Kalimat ini bermaksud menyampaikan pesan bahwa kucing adalah binatang piaraan yang populer. Sehingga untuk kata kucing atau cat ditambah s, petnya ditambah s agar menjadi jamak. Cats dan pets. Demikian juga pada kalimat nomor 2, I love reading book. Pengertian di sini adalah pengertian buku secara umum, bukan buku tertentu, sehingga booknya harus ditambah s menjadi books. Women love flower. Wanita menyukai bunga. Ini adalah suatu pernyataan kebenaran umum, sehingga woman-nya juga harus dijamakkan menjadi women. Flower-nya juga harus dijamakkan menjadi flowers. Kalimat berikutnya masih sama, sedangkan yang kalimat terakhir, exercise is good for life. Olahraga adalah bagus untuk kehidupan. Ini adalah suatu pernyataan kebenaran umum juga, namun karena exercise atau olahraga atau latihan ini tidak bisa dihitung sehingga tidak bisa dijamakkan, dan life artinya kehidupan juga tidak bisa dihitung sehingga tidak bisa dijamakkan, sehingga kalimat pernyataannya tidak mengalami perubahan. Mari berlatih menemukan kesalahan penggunaan kata sandang. A happiness, ini salah, karena happiness adalah non-count atau uncountable. Jadi tidak perlu artikel a. An easy questions. Perhatikan memakai s tetapi memakai an juga. Salah jadinya, karena jamak tidak perlu artikel a atau an.
A beer. Tidak bisa dihitung, tidak perlu artikel a. An orange shirt. Shirts-nya jamak, tidak perlu artikel sehingga salah. A match, betul. A pen, betul. A country, betul. A dogs. Dogs-nya plural atau jamak, tidak perlu a. A flowers. Flowers-nya jamak, tidak perlu pakai a. A movie, betul. A ocean, salah, harusnya an oceans. An house, salah, harusnya a house. An air, salah, air artinya udara, tidak bisa dihitung, tidak perlu an. An eye, betul. A blood, salah, blood darah tidak bisa dihitung sehingga tidak perlu a. Kemudian a butter, salah, butter tidak bisa dihitung, butter artinya mentega. A painters, salah, painters jamak, kenapa pakai a? Yang terakhir a phone, betul. Oke, selanjutnya kita memasuki penggunaan the sebagai kata sandang pasti. Digunakan untuk menyebut benda atau orang, baik yang bisa dihitung maupun tidak bisa dihitung, berapa saja jumlahnya, yang sudah pasti dikenali oleh si pembicara maupun pendengar. Bukan sembarang lagi, sehingga the diartikan si pria itu, misalnya pada kata the man. Si harimau itu pada kata the tiger. Si pesawat itu pada kata the plane. Si pria berjas hitam itu adalah dosenku. Di sini sudah nampak jelas si pria berjas hitam itu. Dengan demikian, untuk menyebut si pria itu, kita wajib menggunakan kata the di depannya. The man, karena sudah pasti. The man in the black suit is my lecturer. The man in the black suit is my lecturer. Si harimau dalam kandang baru itu berasal dari Sri Lanka. Harimau bahasa Inggrisnya adalah tiger. Karena di sini sudah pasti, yaitu harimau yang ada dalam kandang baru itu, maka untuk kata tiger di depannya kita beri kata sandang the, menjadi the tiger. Si harimau dalam kandang baru itu berasal dari Sri Lanka. Harimau bahasa Inggrisnya adalah tiger. Karena di sini sudah pasti, yaitu harimau yang ada dalam kandang baru itu, maka untuk kata tiger di depannya kita beri kata sandang the, menjadi the tiger. The tiger in that new cage is from Sri Lanka. The tiger in that new cage is from Sri Lanka. Si pesawat menuju ke Bangkok itu akan lepas landas segera. Di sini jelas pesawatnya disebutkan yang ke Bangkok, sehingga pesawat bahasa Inggrisnya adalah plane. Di depannya wajib dipakai kata sandang the karena sudah pasti, yaitu pesawat yang menuju ke Bangkok itu, sehingga the plane. The plane to Bangkok will take off soon. The plane to Bangkok will take off soon. Pengucapan the.
The diikuti huruf hidup. A, I, E, O, U dibaca the. Perhatikan contoh di bawah ini. The archipelago. The orchid. The Independence Day. The Independence Day. Penggunaan the digunakan untuk menyebut benda, orang, atau binatang yang sama dengan sebelumnya dan disebutkan lagi. I met two persons, a farmer and a fisherman. The farmer was talking with the fisherman when I came over them. Give me a map, and show me in the map where ELC English Learning Center is. Oke, perhatikan pada kalimat pertama. I met two persons, bla bla bla, farmer and bla bla bla, fisherman. Farmer adalah petani, tapi belum lengkap ini. Fisherman adalah nelayan. Ini adalah juga belum lengkap. Petani yang seperti apa? Nelayan yang seperti apa? Si pendengar ini belum jelas, sehingga bisa kita berikan kata sandang a farmer and a fisherman. Pada kalimat berikutnya, kata farmer dan fisherman disebutkan ulang, sehingga karena sudah jelas, yaitu petani dan nelayan yang saya temui, maka kata sandangnya adalah the untuk the farmer dan the fisherman. Jelas ya? Oke, pada kalimat kedua, give me bla 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 map. Berikan aku peta. Peta yang seperti apa? Belum jelas. Jadi bisa kita berikan artikel atau kata sandang a. Kemudian dilanjutkan, and show me in map. Diulangi lagi kata map atau kata peta itu, sehingga kita berikan kata sandang the. Penggunaan the. Gunakan the saat Anda menganggap atau mengasumsikan hanya ada satu atau memang hanya satu di tempat itu, meskipun belum pernah disebutkan sebelumnya. Contoh kalimat di bawah ini. Where is the bathroom? The sun rises in the east. The President will visit ELC English Learning Center.
you can find unique places in the world. Pada kalimat yang pertama, dianggap di dalam rumah itu hanya ada satu kamar mandi. Diasumsikan hanya ada satu kamar mandi. Sedangkan pada kalimat yang nomor 2, di dunia ini matahari kan cuma satu. Yang nomor 3, presiden di setiap negara itu juga cuma satu. Kemudian yang paling akhir, bla 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 world. Ingat, dunia kan cuma hanya ada satu. Jadi, semua kita isi dengan the dengan alasan karena semua yang disebutkan adalah barang yang hanya ada satu di sekitar kita. Penggunaan the yang lain, gunakan the yang berkaitan dengan negara-negara yang memiliki kata republik, kingdom, atau states. Contoh di bawah ini. The United States of America. The Republic of Korea. The United Kingdom. Masih penggunaan the. Gunakan the pada kata sifat adjektif yang bertingkat paling atau superlatif. Good. Better. The best. Precious. More precious. The most precious. Fast. Faster. The fastest. Boring. More boring. The most boring. UGM is the best university in Indonesia. Employees are the most precious assets in the companies. Japan has produced the fastest train in the world. Waiting is the most boring thing. Oke, pada kalimat yang pertama jelas sekali bla 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 best university in Indonesia. Nah, best itu adalah merupakan kata sifat paling. Pada kalimat berikutnya most precious, paling berharga. Ya, kita beri artikel the. Yang nomor 3, bla 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 fastest, paling cepat. Artikelnya adalah the. Yang terakhir, bla 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 most boring thing, paling membosankan. Artikelnya adalah the. Karena semua adjektifnya berada pada peringkat paling. Gunakan the di depan bilangan urut. Bilangan urut itu ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Ingat, 1 itu one, tapi ke-1 itu adalah the first. 2 itu adalah two, tapi kedua adalah the second. 3 itu adalah three, tetapi ketiga adalah the third.
4 itu adalah 4, tetapi keempat itu adalah the fourth, dan seterusnya. The first winner. Juara pertama. The second best university. Universitas terbaik kedua. The third rank. Peringkat ketiga. Latihan. Menyusun kalimat dan paragraf pendek. Perhatikan, ini sebuah peribahasa atau proverb. Sebuah apel dalam satu hari tetap membuat si dokter itu menjauh. Sebuah apel bahasa Inggrisnya adalah an apple. Sehari, a day. Tetap membuat, bisa keep atau keeps verb pertama, verb kedua dan verb ketiga kept, verb ing-nya keeping. Misalnya itu fakta kekinian, berarti kita pilih verb pertama. Keep atau keeps, kita pilih keeps karena sebuah apel. Objeknya adalah the doctor atau si dokter itu. Keterangannya adalah menjauh, away. Jadi bahasa Inggrisnya secara lengkap akan nampak sebagai berikut. An apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. Satu buah apel setiap hari membuat kita sehat. Satu buah apel setiap hari membuat kita sehat. Mari menyusun paragraf pendek. Seorang pria datang ke rumahku tadi pagi. Aku bertanya-tanya siapa si pria itu sebenarnya. Aku menanyai si pria itu secara detail. Ternyata bahwa si pria itu adalah pamanku yang telah tinggal di Amerika sejak tahun 2000. Ya. Mari kita susun per kalimat. Seorang pria, karena ini belum sepenuhnya dikenali, maka kita gunakan artikel a. Pria adalah man. Jadi a man. Datang, bahasa Inggrisnya verb pertama itu adalah come atau comes. Verb keduanya came. Verb ketiganya come. Ada penunjuk waktu tadi pagi, berarti ini adalah kejadian masa lampau. Kita pilih verb kedua, came. Datang kemana? Ke rumahku, to my house. Kapan waktunya? Tadi pagi, this morning. Jadi bahasa Inggrisnya secara lengkap nampak sebagai berikut. A man came to my house this morning. Aku bertanya-tanya, siapa si pria itu sebenarnya? Di sini si pria itu disebutkan untuk yang kedua kali atau berikutnya. Berarti kita harus menggunakan the. Karena yang pertama belum jelas, masih pakai a. Yang kedua sudah jelas, si pria itu, yaitu pria yang datang ke rumahku tadi pagi. Jadi pakai the. Oke?
Aku bertanya-tanya. Bahasa Inggrisnya, aku adalah I. Bertanya-tanya itu verb pertamanya adalah wonder atau wonders. Verb keduanya wondered. Verb ketiganya wondered. Karena ini peristiwa masa lampau, kita pilih wondered. Verb kedua. Siapa? Bahasa Inggrisnya adalah who. The man, bukan a man ya, karena ini sudah pasti. Sebenarnya bahasa Inggrisnya adalah really. Karena ini tidak ada kata kerjanya, kita berikan to be, SMR atau was atau were atau prediksi. Ingat kejadiannya ini adalah tadi pagi, berarti kita beri to be was. Secara lengkap bahasa Inggrisnya nampak sebagai berikut. I wondered who the man really was. I wondered who the man really was. Aku menginterogasi si pria itu secara detail. Diulangi lagi kata si pria itu. Ya jelas kita gunakan the. Sudah tidak pakai a lagi karena sudah jelas. Aku bahasa Inggrisnya adalah I. Menginterogasi, interrogate atau interrogates. Kemudian verb kedua dan verb ketiganya tambahkan they menjadi interrogated. Menginterogasi siapa? Menginterogasi si pria itu, the man. Ya. Bagaimana menginterogasinya? Secara detail, in detail. Bahasa Inggrisnya akan nampak secara lengkap sebagai berikut. I interrogated the man in detail. I interrogated the man in detail. Ternyata bahwa, bahasa Inggrisnya ternyata bahwa itu adalah verb pertama turn atau turns out, verb kedua dan verb ketiganya tinggal menambahkan ed, turned out atau turns out. Bahwa, bahasa Inggrisnya adalah that. Secara lengkap bahasa Inggrisnya menjadi It turned out that. It turned out that. si pria itu adalah pamanku yang telah tinggal di Amerika sejak tahun 2000. Jadi kata si pria itu karena sudah jelas, maka kita gunakan artikel atau kata sandang the. Si pria itu, the man, adalah, ini kalimat tanpa kata kerja, berarti kita harus menggunakan to be, karena kejadiannya ini adalah peristiwa tadi pagi yang sudah lampau, berarti kita gunakan to be, was atau were. Pakai was atau were, kita pakai was, karena prianya sendirian. Ya. Pamanku, my uncle, yang bahasa Inggrisnya who telah tinggal di Amerika, had lived in America sejak tahun 2000, since 2000. Secara lengkap bahasa Inggrisnya sebagai berikut. The man was my uncle, who had lived in America since 2000. Bagaimana kalau kita dihadapkan dengan hal-hal yang sama sekali tidak jelas atau belum jelas? Maka dalam bahasa Inggris, pakailah
someone atau somebody untuk orang. Contoh, kalimat yang sudah jelas. Kimberly memberi aku buah ini. Nah, ini sudah jelas ya, yang memberi adalah Kimberly. Terus, kalau yang tidak jelas atau tidak pasti, seseorang memberi aku buah ini. Nah, ini dalam bahasa Inggris juga diatur. Maka, untuk yang sudah pasti atau jelas, bahasa Inggrisnya adalah sebagai berikut. Kimberly gave me this fruit. Yang tidak pasti atau tidak jelas seperti tadi memakai someone, bahasa Inggrisnya nampak sebagai berikut. Someone gave me this fruit. Yoko mengetuk pintu. Jadi yang mengetuk pintu itu adalah Yoko. Bahasa Inggrisnya adalah Yoko knocked on my door. Seseorang, ini sama sekali kita tidak tahu apakah laki-laki atau perempuan, tidak tahu kita. Baru seseorang mengetuk pintuku, kita gunakan someone. Bahasa Inggrisnya nampak sebagai berikut. Someone knocked on my door. Sampai sekian dulu pembahasan artikel an, dan the. Saksikan video berikutnya di YouTube channel ELC Channel 2000.